Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revi Mariska, NPM 2541812. Dalam video kali ini saya akan membacakan mengenai penelitian mengenai sifat kimia tanah. Pemberian beberapa ameliorant terhadap perubahan sifat kimia tanah gambut. Lahan gambut merupakan lahan marginal untuk pertanian karena kesuburan yang cukup rendah, bersifat sangat masam, KTK yang tinggi, KB rendah, kandungan unsur K, Ca, Mg, P, dan mikro seperti Cu, Zn, Mn, B juga rendah. Keterbatasan lahan bertanah mineral menyebabkan ekstensifikasi pertanian ke lahan gambut tidak dapat dihindari. Penelitian yang diambil yaitu penelitian deskriptif, kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu secara acak sampling. Adapun pelaksana penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan media. Media yang dipersiapkan untuk analisis kimia tanah yaitu tanah gambut. Tanah inkubasi. Tanah gambut yang sudah dimasukkan ke dalam polybag, selanjutnya tanah dicampur dan diaduk rata dengan bahan ameliorant. Kemudian dilakukan diinkubasi selama 30 hari dan disiram air setiap hari dengan jumlah air yang diberikan sejumlah kebutuhan. Pengambilan sampel untuk analisis. Pengambilan sampel untuk analisis dilakukan setelah tanah diinkubasi selama 30 hari. Setiap polybag dengan perlakuan yang sama. Selanjutnya analisis data. Hasil analisis kimia tanah gambut dan ameliorant di laboratorium selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan dibandingkan dengan kriteria penilaian sifat kimia yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sifat pH, N, P, K, C, Zn tanah gambut sebelum perlakuan. Hasil analisis sifat kimia tanah gambut sebelum diberi perlakuan menunjukkan bahwa nilai HPK CCN tanah sebesar 4,64, yaitu masam, 0,27% sedang, 2,45 ppm sangat rendah, 0,23 mg sangat rendah, 21,1% sangat tinggi, 78,1% sangat tinggi. Rendahnya pH tanah gambut yaitu 4,64 masam, berhubungan erat dengan kandungan asam-asam organik dalam jumlah yang tinggi, yaitu asam humat dan asam sulfat. Selanjutnya, sifat kimia ameliorant, yaitu hasil analisis kandungan kimia ameliorant yaitu pupuk kotoran ayam, kompos TTKS, kapur, abu, sekam padi, AJKS. Hasil analisis sifat pH, N, P, K, C, Cn ameliorant menunjukkan nilai pH H2O pada pupuk kotoran ayam sebesar 6,49 netral, kompos TKKS sebesar 6,67 netral dan abu sekam padi sebesar 6,37 netral, sedangkan kapur dan abu janjang kelapa sawit memiliki nilai pH H2O yang cukup tinggi yaitu kapur sebesar 8,54 alkalis dan AJKS sebesar 8,91 alkalis. Pengaruh aplikasi bahan organik pembenah tanah terhadap sifat kimia tanah. Pertumbuhan dan produksi tanaman tebu di kebun. Percobaan pabrik gula Bone, Kabupaten Bone. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil non-minyak yang dapat terbakar. Terbentuk dari endapan batuan organik yang terutama terdiri dari kotoran, hidrogen, dan oksigen. Pemanfaatan batu bara masih menghasilkan limbah yang masih harus ditangani. Salah satu limbah yang dihasilkan dari pemanfaatan batu bara adalah abu ketel. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan adalah bibit tebu, PSBM 901, abu ketel, pupuk anorganik, dolomit, dan kompos. Setelah tanam dilakukan pengamatan sifat kimia tanah. pH tanah bahan organik dalam tanam punya daya sangga buffer capacity yang sebesar sehingga pH tanah relatif stabil. KTK tanah, peningkatan KTK tanah yang cukup baik dibandingkan perlakuan lainnya. Pupuk anorganik bersifat penyedia unsur hara yang langsung dapat ditukar dan dimanfaatkan oleh tanaman. Sedangkan bahan organik berupa abu ketel dan kompos limbah industri gula bersifat memperbaiki sifat tanah, baik fisik maupun kimia tanah. Kapasitas pertukaran ion yang tinggi dan kombinasi keduanya membantu dalam mempertahankan keseimbangan ekologis tanah sehingga kesehatan tanah dan kesehatan tanaman terjaga lebih baik.
Selanjutnya yaitu referensi yang saya lakukan. Sebelumnya, mohon maaf jika terdapat kata-kata atau perkataan yang salah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.